Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang membuka channel pertanian gaib ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan berbagi pendapat pengetahuan kegaiban huruf hijaiyah di dalam dunia pertanian sehingga dia menjadi rasional atau menjadi masuk akal. Tonton sampai habis agar tidak keliru atau salah pandangan. Di mana pengetahuan ini itulah diambil atas dasar iman pada kitab Al-Quran. Di mana kitab Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk semua umat Islam di dunia ini. Al-Quran diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, ayat Al-Quran tersusun atas huruf hijaiyah yang 30 ini. Kalau belum pernah dihitung, maka hitunglah. Adalah mulai dari alif sampai ya itu sebanyak 30. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maka dia itulah saya maksudkan mengikuti 30 hari dalam satu bulan, baik dia di dalam kalender Masehi atau juga di kalender Hijriah. Baiklah teman-teman, penggunaan kalender ini seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta za jim ha kha dal sal ro sai sim sin sod dot to zo ain agin fa kaf kaf lam min nun waw ha lam amsah. Ya, ini yang diambil itu adalah maksudnya tadi penggunaan titiknya ini di dalam dunia pertanian. Apabila kita menentukan hari yang baik untuk menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, itu adalah apabila buahnya berada di dalam tanah, maka kita menentukannya dengan titik yang ada di bawah. Seperti ba, jim, dan juga ya, ada 3. Itu adalah untuk menentukan tumbuh-tumbuhan yang berbuah di dalam tanah. Dan yang untuk menentukan tumbuh-tumbuhan yang berbuah di atas tanah itu adalah titik huruf yang bertitik di atas, seperti ta, sa, jim. Jim tidak ya, ini di bawah ini. Nah, ini kha, sal, za, sa, do, dan juga so, agin, fa, qaf, nun. Nun yang terakhir ya. Itu adalah untuk menentukan tumbuh-tumbuhan yang berbuah di atas tanah, teman-teman. Baik, di sini sudah saya buat kalendernya untuk 30 huruf ini. Itu seperti hari pertama itu adalah tanggal 1. Ini ditentukan pada bulan Hijriah ya, untuk bulan Hijriah atau hari pertama terbitnya bulan. Ini biasanya belum terlihat, bahkan di hari kedua ini pun belum juga terlihat. Namun bisa kita hitung melewati atau juga melihat pada kalender. Biasanya di hari ketiga sudah mulai terlihat seperti sabit yang sangat tajam, masih kecil, dan juga di sini juga semakin terang, sehingga dia penuhnya untuk bulatnya bulan purnama itu dan terang penuh itu adalah pada pertengahan atau pada tanggal 15 pada Do. Ini bisa kita lihat pada kalender teman-teman. Ini seperti sekarang pada bulan Juli ya. Pada bulan Juli ya, 2021 itu adalah, kalau di hijriahnya adalah bulan Zulkaidah 1442.
Zulkaidah. Di mana di sini kita tentukan apabila kita ingin menanam tumbuh-tumbuhan yang berbuah di dalam tanah, itu adalah hari yang kedua atau juga tadi hari kelima pada jim, dan juga hari yang terakhir ini jarang dipakai walaupun dia sangat banyak titiknya, ini juga jarang. Akan tetapi kita punya feeling masing-masing untuk penentuan terangnya bulan. Apakah dia nanti akan berbahaya untuk ditanam atau hamanya, maksudnya hamanya akan banyak pada tanggal bulan yang baru. Maksudnya di tanggal 1 nanti kembali itu akan banyak hama karena bulan mulai terang pada malam harinya. Nah, itu adalah penentuannya. Kalau ingin kita menanam pada hari kedua ini di bulan Zulkaidah tadi, itu adalah pada tanggal 2, itulah pada tanggal 12 Juli. Sedangkan kalau kita menanam untuk tumbuh-tumbuhan yang berbuah di atas tanah, itulah pada tanggal 13 hari ketiga. Dan hari keempat ini juga tanggal 14 Juli, itulah pada tanggal 4 Zulkaidah atau hari keempat bulan Zulkaidah. Itu juga tadi masuk Zaini, termasuk juga hari keempat. Itu adalah untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, itulah teman-teman cara dan teorinya untuk menentukan tanggal hari yang baik untuk menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang akan kita tanam di pertanian kita. Di mana sebagai umat Islam sudah semestinya lah kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis untuk mengawali seluruh aktivitas kita di dunia ini. Sebagaimana yang kita ketahui, itu di dalam dunia pertanian setiap orang yang berusaha pasti mengharapkan pertumbuhan yang baik dan juga penghasilan yang melimpah. Akan tetapi tidak sedikit orang yang kecewa dengan penghasilannya. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana huruf-huruf hijaiyah ini itu adalah digunakan untuk menentukan hari yang baik untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Biasanya apabila kita ingin menanam tumbuh-tumbuhan, pastilah kita menentukan bibit atau juga benih yang unggul, di mana yang kita ambil dari tumbuhan induk itu yang unggul dan berharap setidak-tidaknya itulah hasilnya nanti seperti induknya atau juga lebih. Yang pertama itulah apabila kita menanam tumbuhan yang berbuah di dalam tanah, maka tadi kita ditentukan oleh huruf pada huruf hijaiyah yang bertitik di bawah huruf seperti tadi ba, jim, dan juga ya. Yang kedua, apabila kita menanam pohon yang berbuah di atas permukaan tanah, maka ditentukan hurufnya pada huruf hijaiyah yang bertitik di atas seperti ta, za, atau sal. Bila teman-teman juga di sini jelaskan apabila kita ingin menanam tanaman kita harus membaca doa-doa dan juga kalimat-kalimat Allah. Itu terserah masing-masing apa yang telah kamu siapkan dan apa yang telah kita dapatkan. Yang tidak bisa dilupakan itulah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus memahami di mana selain itu adalah perputaran alam atau cuaca, hujan, dan juga kemarau pada hari dan bulan yang dilihat dari kalender huruf hijaiyah ini. Di sini hari pertama seperti yang tadi saya jelaskan, hari pertama ini bulan Zulkaidah ini itu masih bulannya belum terlihat sekali. Di malam kedua pun belum. Biasanya di malam ketiga mulai terlihat seperti bulan sabit dan keempatnya sudah jelas terang. Walaupun dia cepat turunnya lagi ke
ke arah kiblat atau ke arah barat. Kegunaan apabila kita menanam bijian atau tumbuhan yang tumbuh pada hari bulan gelap, itu biasanya hama hewan dan binatang itu tidak begitu agresif teman-teman, karena mencari makanan. Dimana sebaliknya kalau tumbuh di hari malam terang, maka hewan dan binatang agresif mencari makanan, sehingga tanaman kita itu terancam risiko tinggi. Di mana teman-teman, rahasia menanam tanaman tua itu seperti dari durian atau juga kelapa, itu lebih baik kita tanam kalau saya sendiri pada pertengahan bulan itu atau pada tanggal 15 ya, pada huruf do. Itu pada tanggal 15 pada huruf do ini, karena ini adalah bulan sudah penuh dan terang benderang. Di harinya maka ditanamlah kelapa yang berbuah di atas tanah, di permukaan tanah atau di pokoknya dia berbuah di permukaan tanah. Ini biasanya dia menghasilkan sangat baik sekali, atau juga bisa dia mengikuti induknya. Kalau kita menanam di agen atau fa atau di kop ini, maka dia mungkin akan bisa berubah buahnya nanti dari bibit yang kita ambil dari induknya, atau dia mungkin semakin kecil sehingga kita menganggap bibit itu tidak begitu baik lagi. Maka kita sebaiknya lah di bulan purnama ini. Dimana teman-teman, apabila kita biasanya menanam durian, itu cepat berbuah dan juga cepat besar kalau kita tanam pada hari bulan purnama ini, dimana dia mengikuti pohon induknya. Maka disinilah kita perlu mencari induk yang unggul sehingga dia menghasilkan keturunan yang unggul. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang kegaiban media pertanian yang masih hasil labor, ya, yang tidak mungkin berbohong kalau labor itu, akan tetapi manusia yang membuatnya itulah yang menulis-nulisnya yang berbohong di dalam media alat pertanian yang seperti racun, hama ya, atau juga nanti penggunaan herbisida pembunuh rumput yang bersistem sistemik atau racun kuning itu, dan juga herbisida pembakar, dimana insya Allah sekemampuan modal saya akan menguji seluruh pengeluaran perusahaan, dimana yang terbaik dan juga yang termurah untuk kita pakai sebagai petani di seluruh pertanian. Ini tidak ada tujuan berbisnis teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.